Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, akhir pekan ini kita coba membahas hal-hal yang ringan tapi penting dan baik kalau kita lakukan, yaitu perihal produktivitas. Kita kalau membaca hadis kadang kurang memperhatikan perihal betapa sangat luar biasanya Nabi itu. Karena semua sisi terekam dengan baik dan itu adalah sebuah amalan yang kalau kita ikuti maka kebaikan-kebaikan juga akan hadir di dalam diri kita. Sebagai contoh, pada saat itu Nabi itu belum ada teknologi seperti sekarang, belum ada handphone, internet dan seterusnya. Tetapi kesibukan beliau ya dalam hal ini adalah produktivitasnya itu sangat tinggi luar biasa. Jadi sebenarnya yang menjadikan orang produktif dengan tidak itu bukan fasilitas zaman terkait sains dan teknologi, tetapi iman. Dan itulah kenapa kalau kita telusuri lagi setelah masa kenabian dan Khulafaur Rasyidin itu muncul ulama-ulama hebat dengan karya tulis yang luar biasa, tebal-tebal sekali kitabnya. Mengapa itu bisa terjadi padahal ketika itu listrik belum ada, laptop apalagi, tablet, voice note nggak ada. Tapi kenapa pemikiran dan produktivitasnya bisa sedemikian tinggi? Tidak lain karena iman. Nah, kalau seperti itu berarti kita bisa melakukan sebuah penelusuran bahwa asumsi dasar kenapa kita hari ini tidak menjadi insan yang produktif boleh jadi karena memang soal iman yang belum selesai. Menarik yang ditulis oleh Gus Hamid di dalam status Facebooknya bahwa kunci dasar kesuksesan siapapun itu dan profesinya apa itu adalah keyakinan. Dan orang yang pasti sukses dalam segala urusan ketika keyakinannya itu kepada Allah. Hanya saja memang tingkat keyakinan kepada Allah itu bermacam-macam. Ada yang yakin saja, ada yang sekedar yakin, ada yang benar-benar yakin, ada yang benar-benar sangat yakin. Nah, kita kalau pada posisi yang tingkatan paling baik tadi ya, benar-benar sangat yakin, maka kita akan menjadi orang yang sangat produktif karena kita akan terus gelisah kalau tidak beramal soleh. Kita terus akan kehilangan kalau tidak beribadah. Kita akan merasa sesuatu hilang dari diri kita kalau tidak sedekah. Di saat lapang, lebih-lebih di saat sempit. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, pertanyaannya adalah produktivitas apa yang akan kita hadirkan? Nabi itu bisa dicontoh siapapun. Pedagang, politisi, ekonom, pemimpin. Tapi kita nggak mungkin jadi semua itu. Maka hal yang pertama harus kita sadari sejak sekarang dan kita temukan di dalam diri kita masing-masing adalah apa yang paling menjadi kecintaan kita. Kalau bahasa anak-anak sekarang passionnya apa? Kalau ternyata yang kita cintai Al-Quran, maka jadilah orang yang setiap hari interaksi dengan Al-Quran itu terus bertambah. Nah, kadangkala paham kapitalisme itu bisa kita gunakan untuk meminjam betapa pentingnya kita menambah produktivitas itu. Kalau orang kaya di dunia ini kan sederhana sebenarnya. Kalau tahun ini uangnya 1 triliun, tahun depan 10 triliun. Kalau kita konteksnya dalam produktivitas iman misalnya kita cintanya pada Al-Quran, kalau tahun ini sudah hafal 30 juz, maka bagaimana tahun depan itu sudah mengerti ulumul Qurannya, kemudian mengerti tafsirnya, pada saat yang sama juga menjadi mindset di dalam kehidupan dan seterusnya. Jadi ada sebuah pertambahan yang terus menerus. Nah, melakukan itu tidak butuh teori yang banyak, tidak butuh bacaan buku yang banyak dalam konteks motivasi ya, tapi iman yang harus diperbanyak, diingat, ditingkatkan. Nah, inilah sahabat yang menjadi sebuah kunci seseorang itu bisa produktif. Kalau Nabi di zaman itu bisa produktif, ulama juga bisa. Kenapa kita sekarang di saat semuanya tersedia, internet ada, laptop banyak, tapi kemudian pikiran kita menjadi sangat kecil, sangat kerdil, dan tidak ada produktivitas besar yang bisa kita hadirkan. Inilah PR anak-anak muda. Semoga ke depan lahir anak-anak muda yang memiliki produktivitas tinggi untuk kebaikan bersama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.